Ada tuduhan serius BUMD yang bergerak di bidang pangan, yaitu agrobisnis mandiri, tentu saja di Provinsi Banten, melakukan satu perdagangan fiktif, dan ini dituduhkan langsung oleh Ketua Umum Jambak, Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan. Dan sudah hadir tentu saja Ketua Umumnya di studio saat ini untuk kita bahas, sahabat. Kang Feryana, apa kabar? Terima kasih. Sebagai Baik, Ketua Umum Pak. Jambak sudah berapa tahun? Dari tahun 2019 dulu. 2019. Ya, Nah, 10 Kang tahun. Ferry, ini tuduhan yang serius dan nggak main-main loh. Betul, Kang Iksan. PT AMB, BUMD di Provinsi Banten, ini melakukan pembelian minyak goreng secara fiktif tuduhannya. Sekitar 20 miliaran. Nah, bagaimana Kang Ferry bisa melakukan kesimpulan adanya dugaan itu? Terima kasih atas kesempatannya saya diundang di podcast ini, Kang Iksan. Tentunya kami sebagai masyarakat ya di penggiat anti korupsi Jambak ini yang masih eksis di Provinsi Banten, kami menyikapi hal di ABM adalah bahwa dugaan yang pertama adalah kecurigaan kami. Kami mendapatkan informasi Dari ya seseorang lah ya, kita tidak bisa sebutkan karena kita LSM, kita wajib menelaah dan menginvestigasi apakah informasi tersebut betul atau tidak. Ya kami cek juga itu keberadaannya, terutama kantor. Kantornya kita cek bahwa di salah satu kantor di Tangerang itu tidak ada. Bahkan posisi nama kantornya pun tidak ada. Kantor sebagai pihak ketiga yang mana kantor ini sudah dibikin kesepakatan kontrak kerja oleh PT ABM, yaitu PT KAN. Kita begitu investigasi kantornya tidak ada. Begitu juga kantor yang ada di Bogor, dinyatakan fiktif juga kantornya. Nah, bermula dari situ kita telusuri bahwa ABM ini memberikan kontrak kepada CV KAN dan CV AIK ini. Ternyata ada dua sistem pembayaran, Kang Iksan. Satu pembayaran sistem CBD, cash delivery before, yang mana sistem pembayaran itu adalah cash, sebelum barang itu datang cash. Ada sistem yang dibuat oleh ABM dan perusahaan penyedia itu sistem SKBDM, ya kan? Nah, sistem cash ini kami punya curiga juga, yang mana di dalam PO dan invoice pada saat penagihan itu dinyatakan produsennya ada di Nabati Asahan, yang mana posisinya adalah di pabrik Wilmar yang berada di Bojonegara, Kabupaten Serang. Terus loko itu adalah penyimpanan minyak, dinyatakan di dalam invoice itu atau di PO itu dinyatakan ada di Ciwandan, Kota Cilegon. Kita menginvestigasi, ternyata tidak ada. Nah, timbul pemberitaan pada saat itu. Timbullah pemberitaan, nyata-nyata ada yang menyatakan dirinya sebagai kuasa hukum ABN, berstatement juga di online bahwa minyak itu adanya di Marunda atau di Tanjung Priok. Dan itu di Marunda punyanya ABM, benar? Kalau ABM sistem yang membeli kepada PT KAN dan PT AIK. Nah, nanti karena saya ini sudah berbentuk laporan aduan kepada Kejaksaan Tinggi, kita melaporkan pada saat itu pada saat bulan puasa, dan alhamdulillah respon Kejati Banten cepat, Kang Iksan. Dan saya sempat dimintai keterangan 3 hari yang lalu juga. Saya memberikan keterangan pada saat di pemeriksaan di Kejati, ya saya kasih informasi bahwa ini harus segera diproses. Karena apa? ABM ini berdiri adalah untuk ekonomi masyarakat Banten, yang mana pemodalnya adalah Provinsi Banten. Nah, bentuk modal yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten ini tidak kecil, Pak Kang Iksan, 80 miliar. Jadi uang dah 80 miliar ini
Salah satunya dibentuk oleh beberapa program oleh ABM. Ada pembelian sapi, minyak, bisnis beras, dan lain-lainnya lah. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin ada satu disclaimer mungkin. Ini kan lagi rame nih. Kalau LSM Jamak udah berapa tahun kan berdiri? Berdiri tahun 2010, hampir 10 lebih lah. Ini kan di mana-mana, terutama di Jawa Barat lagi rame nih tentang dunia LSM nih. Yang dikaitkan dengan premanisme, kemudian pemalakan, ujungnya melakukan tekanan untuk uang. Gimana? Jambak juga melakukan investigasi ini ke arah sana atau memang ada satu idealisme tersendiri? Saya pada dasarnya sama teman-teman juga mendirikan LSM Jamak ini tujuannya tadi sebagai penggiat anti korupsi. Saya juga menyarankan kepada teman-teman ya yang tanda kutip nih Kang Ihsan, membuat organisasi atau LSM tujuannya untuk apa? Kalau untuk maslahat, ya itu bagus buat masyarakat. Misalkan begini contohnya, saya ini berdiri LSM hanya untuk penggiat korupsi. Jadi saya membidangi dan investigasi terkait hal anti korupsi saja. Ya, itu kita sudah bisa memberikan produk hukum kepada APH. Banyaklah bisa dilihat di searching di Google juga. Nah, kepada LSM-LSM lain, misalkan LSM itu di ADRT-nya khusus untuk lingkungan, misalkan berdirinya untuk lingkungan, ya coba teman-teman yang berdiri hal seperti itu, investigasilah ada pelanggaran-pelanggaran apa di lingkungan sampai pabrik yang melanggar aturan ditutup. Nah, saya pengen begitu tuh. Jadi LSM itu atau ormas fokuslah kepada tujuan dibentuknya. Ya mudah-mudahan kita pastikan bahwa LSM Jamak ini berbeda dengan LSM lain yang memang punya citra negatif, gitu ya, Kang? Betul. Nah, Kang, dugaan pembelian minyak goreng fiktif seharga 20 miliar. Sepengamatan Kang Ferry, ini dilakukan oleh oknum orang per orang atau sistemik? Jadi karena sempat ramai nih kita bicara dulu ke belakang, saya belum lama ini saya juga dipanggil oleh Inspektorat Provinsi. Belum lama ini, 3 hari yang lalu. Jadi saya dipanggil dalam kapasitas klarifikasi juga, karena Inspektorat juga belum menemukan hal ini, kan gitu. Saya memberikan keterangan juga ke sana sebagai warga negara yang baik, kita datang ke Inspektorat. Nah setelah itu dugaan tuduhan kita itu gini Pak, jadi minyak itu bukan 20 miliar saja, ada yang 1,7 miliar itu sistem CBD, ada yang 5 miliar itu pembayarannya sistem CBD, yang 20 miliar ini SKBDN. Yang mana SKBDN kontrak yang 20 miliar ini pernah diputuskan dan di-cancel atau dibatalkan oleh pada saat zamannya PLT Ronald. Sebelum PLT Pak Yoga Utama. Sempat dibatalkan pada satu kontraknya hampir 25 miliar. Sekian gitu ya, tepatnya 25 miliar 800 sekian lah. Sempat dibatalkan pada saat zamannya Pak Ronald. Karena apa? Ada dugaan indikasi fraud. Atau dugaan indikasi apa? Indikasi fraud yang dilakukan oleh Saudara Yoga Utama yang pada saat itu menjabat juga sebagai PLT Kadif Logistik gitu. Kenapa dikatakan indikasi fraud? Dan itu dinyatakan juga di media online sama mantan direktur ABM yaitu Pak Saudara Ronald. Ada indikasi fraud pada saat itu dibikin BAST yang palsu oleh Saudara Yoga Utama yang BAST itu apa? BAST itu adalah penerimaan barang minyak, ya kan? Minyak, bahwa minyak itu sudah ada sekian-sekian itu disebut BAST. Ya Kang Ferry tahu itu palsu dari mana? Itu pasti pernyataan Pak Ronald juga. Di statement di online. Mengamini pernyataan saya sebelumnya. Kan saya sebelum berstatement di media online saya. Dan diamini juga. Bahwa itu palsu. Ya, bahwa palsu karena minyaknya tidak ada. Dibuatlah berita acara yang palsu, seolah-olah minyaknya ada, otomatis kalau ada minyaknya diterima oleh pihak APM, uang itu cair. Ini bukan dugaan, fakta ini ya? Bukan. Fakta. Nah, kenapa mereka seberani itu?
Ya, mungkin tadi itu, namanya korupsi kan berbagai cara ya. Bagaimana uang negara ini dibobol dengan sistem-sistem administrasi yang saya rasa ada aja kejanggalan. Karena tidak ada, saya yakin, korupsi yang sempurna, gitu Kang. Ya, ya. Nah, kemudian Kang Ferry membayangkan ke depan dengan kasus seperti ini, apa yang harusnya terjadi dan semestinya terjadi? Kalau saya sih mengharapkan ke depan ini bagaimana saya mengharapkan kepada gubernur terpilih juga Pak Andra Soni. Karena tagline Pak Andra Soni menurut saya seiring sama saya sama LSM, yaitu Banten tidak korupsi Kak. Dan saya mengharapkan Pak Andra Soni sebagai gubernur terpilih sekarang melaksanakan untuk merombak ABM yang menurut informasi dari ATT juga, informasi Inspektorat, bahwa banyak utang yang tidak piutang di luar uang ABM yang tidak bisa akan tertagih kan. Tidak bisa akan tertagih. Ya, tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Karena tadi sistem manajemen mereka yang tidak bagus gitu. Saya mengharapkan kepada Pak Andra Soni untuk merombak orang-orangnya, memecat dan menggantikan dengan berapa orang yang harus dipecat? Ya, termasuk orang-orang yang tidak berprofesional dalam pengadaan minyak, pengadaan sapi berkorban yang sampai saat ini sekitar 3,6 miliar tidak terutang. Terutangnya tidak tertagih oleh ABM. Itu namanya Banten berkurban. Gitu. 3,6 miliar loh Kang. Tidak main-main ini duit negara loh. Jadi level mana yang harus dipecat? Petinggi ya, direktur utama lah. Direktur utama. Ya. Karena selanjutnya mungkin direktur-direktur yang ada bermain mata dalam program ini. Direktur mana aja? Ya, nantilah nunggu investigasi inspektorat. Inspektoratnya informasi mau ATT juga mengaudit keuangan. Mana yang tidak pantas dan layak untuk menjabat dudukan seperti kadif-kadif yang mana kan begitu. Karena tugasnya PLT di dalam RUU PSLB luar biasa. Itu tugas pokoknya dua, Kang. Jadi Pak Yoganis duduk sebagai PLT, tugas utamanya adalah mempersiapkan parsel untuk panitia seleksi untuk menetapkan direktur definitif dan komisaris definitif. Kenapa dia melakukan langkah-langkah upaya bisnis yang nyata bisnis itu adalah merugikan negara. Karena kenapa saya sebutkan merugikan negara? Karena pada saat zamannya Pak Ronald, SKB dan yang sudah dimatikan, yang sudah di-cancel, kenapa dihidupkan kembali ini minyak yang 20 miliar ini? Ada apa? Yang saya saat ini, saya rasa minyak itu belum turun, ya kan? Jadi total kerugian dari transaksi yang dianggap fiktif oleh Kang Ferry, jumlahnya berapa? Ya, kalaupun tidak turun minyak,nya mungkin sekitar 20 miliar lebih, Kak. Gitu. Lebihnya berapa? Ya, lebih 25 triliun kan? Enggak sih, enggak. Ya, maka untuk itu kami juga selalu kooperatif kepada Kejaksaan Tinggi Banten, dan ini katanya yang memeriksa saya nih pada situ di Intel, kasih C Eknom bagian Tipikor, menyatakan ini adalah atensi dari Kejati, dan mudah-mudahan dari lead menjadi dik, masuknya ke Pisus. Mudah-mudahan saya mengharapkan kepada Kejaksaan Tinggi segera ditetapkan tersangka gitu, Kang Ihsan. Nah, ke depan kan Kang Ferry sebagai Ketua Umum Jambak mengamati dengan baik nih. Betul. Apa namanya? Kebijakan, siklus, kemudian ekosistem dari ABM. Betul. Gitu. Kalau ini bisa diperbaiki, siapa direktur utama yang pantas untuk duduk di ABM? Nah, tugas itu adalah tugas gubernur ya, dan tugas panitia. Kalau masukan dari Jambak? Menseleksi bagaimana nanti. Kalau saya sih mengharapkan pribumi lah yang punya potensi bisa mengelola ABM, karena dibentuknya ABM adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada namanya? Siapa pribumi? Saya nggak tahu. Yang tentunya bisa mengelola BUMD dengan baik lah. Dan itu adalah tugas gubernur dan panitia yang dibentuk, panitia seleksi untuk mendapatkan direktur yang baik. Gitu. Nah, kembali lagi pada persoalan dugaan korupsi di ABM. Apa sih faktor utama yang Kang Ferry lihat kenapa ABM susah sekali untuk keluar dari siklus dugaan korupsi? Ya, ya.
Kalau faktor utama adalah human error ya. Human error adalah ya manusianya sendiri yang bagaimana kita niatan menjadi direktur adalah niatan untuk masyarakat Banten ya. Karena menurut saya nih Kang Ihsan, itu katanya gaji direktur tuh ya mencapai sebulan 30 juta yang nerima lah. Kan mungkin sebulan itu, 30 juta. Ya, informasinya seperti itu. Di level atas dan direktur menengah. ya, mungkin ke bawah nggak tahu saya. Tapi kan dengan salary yang sebegitu besar bagi kami itu seharusnya kinerja mereka tuh lebih bagus dan lebih baik. Bagaimana uang penyertaan modal dari provinsi ini bisa menghitung laba besar gitu. Dari 80 miliar tahun pertama, 1 miliar, 2 miliar itu siklusnya itu. Dan sampai saat ini, duit 80 miliar ini belum bisa menghasilkan keuntungan untuk ABM. Baik ABM maupun Provinsi Banten begitu. Nah, Kang Ferry sendiri udah pernah datang ke ABM untuk diskusi ngobrol mengapa terjadi ini, menyampaikan tuduhan-tuduhan jambak ke ABM secara langsung? Saya sampai saat ini berdiskusi di podcast Kang Ihsan belum kenal namanya ABM satupun. Dan belum pernah saya tahu kantornya di mana, cuma di kop surat saja. Dan saya belum bertemu sama sekali sama mereka-mereka yang ada di sana. Nggak mencoba untuk datang diskusi dengan mereka? Tidak, karena saya punya prinsip juga, Pak. Karena saya juga bicara idealis, ya harus kita utamakan ya. Siapapun orangnya, ya apapun resikonya, saya sebagai ketua LSM yang melaporkan terang-terangan, itu udah saya terima, Kang. Karena pada saat dulu saya melaporkan fiktif proyek di Bank Banten, itu adalah pelapornya saya di Kejaksaan Tinggi. Dan ini menjadi produk juga hukum di Kejaksaan Tinggi Banten. Dan itu akan saya ulangi untuk tahun ini. Bagaimana hadiah saya dari LSM Jamak kepada pihak APH gitu aja. Kalau respon APH sendiri gimana? Amat sangat baik. Ketika kami melaporkan, kemarin 3 hari yang lalu, saya dipintai klarifikasi terkait hal ini juga. Dan alhamdulillah menurut APH yang di sana, penyidik, ini kasus yang pantas diangkat. Dan semoga kasus ini dari lead penyelidikan yang ada di Intel menjadi kasus dinaikkan statusnya jadi penyidikan di Pitsus gitu kan. Dari apa yang dipelajari Kang Ferry, dugaan pembelian fiktif ini berlangsung selama berapa tahun sampai ke angka 20 miliar? Ya, itu sebetulnya pada saat tahun 2024 kemarin. 2024? Ya. Jadi gini. Setahun artinya? Setahun. Jadi perusahaan ini pemenang penyedia minyak. Berdirinya juga tahun 2024. Berdiri perusahaan ini kan di 2024. Dan kami memiliki juga datanya dari AHU juga bahwa dia berdiri tahun 2024. Berarti perusahaan ini sudah disiapkan. Sudah disiapkan bagaimana bekerja sama hitam sama oknum petinggi ABM. Bagaimana meloloskan untuk memuluskan, intinya menjebol uang lah. Gitu. Ada indikasi perusahaan itu juga didirikan oleh orang-orang di internal ABM atau dibantu? Ya mungkin nantilah itu kewenangan dari penyidik Kejaksaan Tinggi bisa men-tracking ke sana. Gitu kan. Itu untuk satu kasus pembelian yang diduga fiktif saja dengan perusahaan itu? Ya betul. Jadi perusahaannya juga yang lucunya lagi sudah dipersiapkan cuman hanya setahun ya. Selang beberapa bulan dia sudah kontrak dan diputus juga pada saat itu. Sebetulnya perusahaan ini sudah di blacklist pada saat zamannya Pak Ronald, mantan PLT Direktur Utama pada saat itu. Di blacklist lah. Diputus karena kantornya tidak ada. Dan Solga Yoga sendiri sebagai PLT pada saat itu, Kadif kerjasama, sudah melakukan fraud. Kenapa perusahaan ini dihidupkan kembali untuk berkontrak pengadaan minyak? Yang menurut saya perusahaannya tidak kredibilitas. Kredibilitasnya tidak bagus lah menurut saya. Karena keuangannya nggak bagus menurut investigasi saya. Karena perusahaan ini bekerja sama perusahaan lain. Jadi ada 2 perusahaan NGO. Yang menurut saya analisa keuangan perusahaan ini tidak membaik, tidak layak untuk mendapatkan kontrak sebesar 20 miliar gitu. Iya. Nah yang dipesan waktu itu minyak merek apa sih?
Minyaknya itu adalah minyak DMO, ya itu minyak non subsidi. Non Non subsidi. non subsidi. Ya, minyak curah. Minyak curah. Ya, betul. Udah dikemas. Curah belum. Kalaupun dikemas nanti yang pihak kemasnya harus punya izin dan lain-lainnya gitu. Ini hanya jualan minyak curah. Karena minyak curah CP10 ini ramai juga ya, di Kejaksaan Agung, yang mana ada hakim dan yang lainnya ditangkap. Ini kasusnya di Jakarta. Kasusnya di Kejaksaan Agung dengan persoalan yang lain. Tapi minyak juga masalahnya. Kan bagi saya ini hal yang menarik juga di Banten. Oh, jangan-jangan maksudnya Kang Ferry ingin bilang bahwa jangan-jangan kasus di Banten ini juga punya keterkaitan main mata APH dengan ABM? Ya, kalau APH sih enggak. Waktu zaman di Jakarta tuh kasus minyak juga yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan berhasil juga. Berhasil mereka menarik mobil-mobil mewah dari pengusaha minyak kan. Itu kasus yang di Jakarta. Nah, bisa aja terulang di Banten dengan kasus yang saya bongkar ini. Artinya mafia pembelian minyak curah ini ya mungkin ada keterkaitan satu sama lain antara perusahaan-perusahaan produsen gitu tuh. Gitu. Dalam konteks tadi disebut Wilmar terlibat. Ya menurut saya ini harus mendapatkan pendalaman dari penyidik. Karena kok bisa-bisanya ABM ini mencantumkan PT Asaha Nabati, yaitu Wilmar Group. Kenapa bisa-bisa di dalam invoice dan PO ABM mencantumkan itu? Gitu. Soalnya Wilmar sendiri lagi terkait kasus. Itu betul Kang Isa. Itu maksudnya. Suap apa namanya? CPO. Betul. Jangan-jangan ada kaitan juga nih. Ya mungkin kalau didalami, karena saya bukan penyidik ya, saya meminta didalami ke sana. Kenapa kok tiba-tiba ada statement yang ngakunya pengacara ABM bahwa statement saya salah di media. Mereka menyatakan minyak itu ada di Marunda. Itu. Padahal saya kan melihat dalam invoice dan PO. Invoice-nya ada di Ciwandan, lokonya, gudangnya maksudnya. Yang memproduksi minyak katanya di. Nah, ngomong-ngomong, ini sumber informasi jambak keren juga nih. Ya, gitu loh. Di belakangnya APH atau siapa? Ya, rata-rata kan tingkat pemikiran LSM itu berbeda-beda. Kalau kami sih tadi tidak akan bermain di isu karena akan membahayakan kami juga kan. Karena undang-undang ITE akan menjerat kami juga kalau kami menuduh seseorang yang tidak punya dasar, begitu kan. Jadi sumber informasinya dari mana? Ya, adalah. Kalau saya bilang dari warung kopi yang sakti kan. Gitu. Gitu ya? Ya, betul. Nah, kemudian Kang Ferry, kalau kita lihat kasus di ABM, ini juga kan kita harus agak sedikit membangun diskusi ini ke arah yang lebih objektif. Betul. Agak susah melihat fenomena BUMD ya. Betul. Dikasih modal disuruh usaha. Ketika untung dipuji, betul. Ketika rugi berpotensi dijerat dugaan korupsi. Betul. Nah, gimana tuh pandangan Kang Ferry? Kan kami kembali kepada SDM manusia masing-masing. Niat untuk didirikan BUMD adalah untuk membantu keuangan daerah juga ya. Bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Banten untuk khususnya gitu kan. Baguslah dibentuknya BUMD itu kan bagus juga untuk mendongkrak PAD dan yang lain-lainnya juga. Tapi kita kembali lagi kepada orangnya. Niatan ini mau seperti apa? Bagus, banyak BUMD yang berhasil juga kok. Berhasil dalam di bidangnya. Nah, maksud saya bagaimana nanti Gubernur Pak Androson ini bisa memilih orang yang kualitasnya bagus untuk bekerja dan mengembangkan ABM ini, gitu kan? Iya. Jadi pandangan Kang Ferry nih, kalau kasus ini terungkap, kemudian sesuai perjalanan hukumnya, karena artinya bukannya saya, ini fakta kemarin. Ketika mau Pilkada serentak 2024 di Banten, itu kan
ramai berita. Kejati memanggil, mempermasalahkan kembali kasus tanah Stadion Banten, Sport Center. Ya. Kemudian juga kasus yang di Cikande, pembelian tanah, kawasan industri Cikande itu. Ya. Itu kan ramai. Ya. Setelah pilkada kan hilang. Ya. Nggak ada sama sekali keberlanjutan kasus itu. Nah, ada khawatiran nggak bahwa ini bakal diselesaikan lewat cara-cara seperti itu antara ABM dengan APH? Kalau saya berpikir saya hanya ingin menguasai persoalan saya pribadi saja, Kang, di laporan kejaksaan. Tapi mudah-mudahan karena saya sudah berdiskusi dan saya dipinta keterangan juga, saya bilang tolong ini diatensikan kasus ini, Kak. Karena bagaimanapun saya mengetahui dari A sampai Z, gitu. Kecuali pelapor yang tidak diketahui, gitu. Kalau menurut saya coba LSM lainnya melaporkan, mengawal sejauh mana persoalan-persoalan yang tadi Akang sebutkan, dikawal, punya data enggak, kan begitu. Kalau saya pribadi, kalau selama saya punya data valid, data akurat, saya akan kawal kasus ini, sampai ke persidangan kalau perlu, kasus ini diungkap, gitu aja. Artinya harapannya tinggi ya dengan APH? Ya, insya Allah ya. Karena saya pada saat membongkar kembali, tadi saya bicara, saat saya membongkar pinjaman fiktif Bank Banten senilai 60 miliar, saya juga dulu Kang Ferry itu ya? Saya vulgar saja, Kang. Kalau melaporkan dicususi atau yang lain, saya vulgar. Itu kredit fiktif 60 miliar pada saat itu. Alhamdulillah jadi produk hukum juga. Kang Ferry ini jaringan intelijen. Ya. Emang harus ada, Kang, untuk menepis tadi persoalan-persoalan ormas atau oknum LSM ya, yang diduga hal-hal yang seperti itu. Tidak semua LSM atau ormas lah. Saya membuktikan bahwa SSC LSM atau ormas itu masih dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Iya. Jadi Jambak ini berbeda dengan yang lain dan sudah membuktikan berkali-kali untuk mengangkat kasus korupsi secara konkret. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian ada kira-kira indikasi ABM bermain dengan pejabat dalam birokrasi? Ya, mungkin saja. Mungkin saja. Karena tuduhan-dugaannya diarahkan kemana kalau ada kemungkinan itu? Kemungkinan, ya tadi kita kembalikan kepada penyidik ya. Bagaimanapun ya mungkin menurut kalau saya. Kalau bisikan dari warung kopi sakti. Ya, menurut saya sih jabatan birokrat itu ada jabatan politis. Menurut saya, ya kan. Kemana arahnya birokrat yang bakal tersandung dengan kasus ini? Ya, karena ABM ini kan ada menurut pengamatan saya, berdirinya ABM ini pada saat zamannya WH ya. Pak WH berdiri, menjadi ada direktur definitif pada saat itu Pak Faisal. Nah, Pak WH sudah lengser, masuklah PJ Al-Muktabar. Baru PLT direkturnya baru Pak Ronald. Pak Ronald menjabat hanya 2 bulan 11 hari. Pak Al-Muktabar lengser juga menjabat PJ. Muncullah PJ Ucok Adamenta. Nah, yang sekarang duduk sampai hari ini yaitu PLT-nya Yoga Utama. Ya menurut saya mungkin ada keterkaitan masalah duduknya Pak Yoga ini, ya harus bertanggung jawab siapa yang pada saat itu mengusulkan dan menunjuk Pak Saudara Yoga Utama menjadi PLT Direktur. Karena menurut saya, analisa saya sudah tidak layak. Karena pada saat itu berupaya ada indikasi fraud yang nilai minyak kontrak itu 25 miliar itu. Kenapa kok tiba-tiba diangkat? Gitu ya. Kang Ferry, di ujung waktu ada satu pertanyaan yang menurut saya penting untuk sahabat ketahui. Sejauh mana ketahanan LSM Jambak mengawal kasus ini? Ya insya Allah, Pak. Kalau niatan kita tadi tujuannya untuk kebenaran, insya Allah. Kebenaran itu tidak akan bisa dipatahkan sama kejoliman. Tidak tergoda dengan tawaran bisnis? Karena
Saya punya moto sendiri LSM Jamba. Bahasa Sundanya gini Kang Isan. Sa nu dahar ngerampok duit Banten eta akan kualat. Itu kata orang Banten ya, begitu. Oke. Terima kasih Kang Ferry. Ya, terima kasih. Sahabat, mari kita doakan Kang Ferry selalu sehat, panjang umur sehingga bisa selalu mengawal Amin. dengan baik kasus-kasus korupsi di Banten, bukan hanya di ABM yang kita duga korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.